Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul 'adzim. Saudara-saudari muslim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang menimpa saudara-saudara muslim kita di Palestina, semoga pada kesempatan ini sama-sama kita sampaikan doa pada saudara-saudara kita di sana agar senantiasa diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, dan senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bahwa tidak dapat dipungkiri, kejadian Palestina secara hati yang paling dalam cukup memilukan perasaan kita masing-masing. Kita sebagai sesama muslim khususnya merasa terpukul, tapi kita memang tidak punya daya upaya untuk membantu penderitaan mereka. Tapi setidaknya kita punya satu senjata sebagai orang muslim adalah doa. Maka penting kita doakan saudara-saudara kita supaya senantiasa ada pertolongan Allah atas segala penderitaan yang mereka alami di sana. Dan semoga juga kalian semua mau berbagi dalam bentuk apapun, entah berbentuk slogan-slogan, entah berbentuk status Save Palestina, itu sebagai bentuk bahwa kita peduli. Karena peduli saja itu tidak cukup, peduli harus ada bentuknya. Kepedulian kita itu apa? Nah, maka doa, terus status-status, terus slogan-slogan, sehingga menjadi viral persoalan ini bukan persoalan penguasaan wilayah semata, tapi sudah ada persoalan kemanusiaan, persoalan agama. Coba kita bayangkan bagaimana saudara-saudara muslim kita di sana bertahan hanya untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu salah satu dari 3 masjid yang sangat mulia: Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, Masjidil Aqsa. Karena kiblat pertama muslim adalah di Masjidil Aqsa. Maka bertahannya orang-orang Palestina itu semata-mata untuk mempertahankan itu. Artinya mewakili semua kaum muslim di seluruh dunia, diwakili orang Palestina yang kebetulan ada di wilayah Masjidil Aqsa. Semoga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pokok bahasan di kali ini adalah terkait dengan posisi saya, Anda, kita semua, baik sebagai suami maupun sebagai ayah, dihukumi memang untuk melindungi, menafkahi, memberikan sandang papan kepada anak istri kita, mobil khusus kepada ibu kita, orang tua kita jika mereka masih ada. Kita kena hitop, kena hukum untuk menafkahi tadi orang tua, anak istri kita, dan kemudian anak yatim dan musafir. Kita dihukumi untuk memberikan nafkah kepada mereka. Nafkah itu identik dengan sedekah, bahwa ketika nafkah itu dilakukan maka hukum sedekah yang berlaku di sana. Apa yang kita dapat dari sedekah, walaupun nafkah itu wajib ya hukumnya, sementara sedekah itu dihukumi sunnah, kebolehan aja, sunnah. Jadi beda secara hukum, tapi secara perlakuan itu yang diniatkan untuk menafkahi adalah juga bagian dari sedekah. Punya nilai yang beda tapi punya maksud yang sama, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit. Secara zahir, secara manusia biasa, pasti secara moralitas kita memang, setiap laki-laki, setiap suami, ayah, tergerak kita untuk menafkahi anak istri kita, orang tua kita. Tergerak itu secara moralitas saja, tidak usah secara agama dulu. Secara moralitas, ya tergerak kita untuk menafkahi anak istri kita karena ada perasaan empati, ada perasaan sayang. Sehingga jarang kita pakai dasar-dasar agama, dalil-dalil agama, kenapa kita harus bekerja, kenapa kita harus menafkahi orang tua, anak istri kita. Kita jarang menyoal
hal itu gitu. Kita nggak pernah pikirin, lalu kita bertindak sebagaimana layaknya manusia pada umumnya, layaknya seorang laki-laki yang mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga, kebutuhan anak istrinya, kebutuhan biaya sekolah dan lain sebagainya. Sementara jika betul-betul diperhatikan, agama itu sudah mengakomodir itu semua, sudah mengapresiasi itu semua kepada suami-suami, ayah, sudah diberikan satu hadiah yang luar biasa oleh Allah itu. Cuma kitanya yang seringkali tidak perhatian terhadap soal itu. Bahwa semestinya yang menjadi pegangan bagi para suami, para ayah, itu Quran sejak awal kita mau rumah tangga itu sudah menegaskan. Allah sudah memberikan janji di sana. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikin walau a'zabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'zabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirah. Itu jelas bahwa janji Allah ketika seseorang berumah tangga itu akan dijamin kesanggupannya, dijamin hari akhirnya, dijamin rahmat akan diberikan oleh Allah jika itu dilakukan secara benar. Sepanjang yang kita lakukan itu karena Allah semata, maka jaminan itu berlaku. Maka ada dalam hadis baginda Rasul di kitab hadis Arba'in karangan Imam An-Nawawi, itu hadis pertama yang dikutip beliau adalah innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Likulli mar'in ma nawa, perbuatan itu mengikuti niatnya. Apa yang kita niatkan maka itu yang akan kita dapat. Jika kita meniatkan, contoh, kita berupaya bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan semata-mata karena Allah Ta'ala, hanya ini atas perintah Allah, kita lakukan upaya mencari nafkah itu untuk menjalankan kewajiban kita yang pertama. Yang kedua, kita menjalankan perintah Allah untuk menafkahkan anak istri kita, memberikan tempat tinggal yang layak, tentunya sesuai kemampuan kita, memberikan apa yang kita mampu walaupun dalam keadaan keterbatasan rezeki yang kita punya. Itulah yang dimaksud dalam surat At-Tolak itu, askiruhunna min haitsu sakantum min wajdikum. Nah itu bahwa kita diperintahkan Allah untuk memberikan sarana, memberikan tempat, memberikan rumah untuk tempat tinggal istri kita sesuai kemampuan kita. Kontrak bukan soal, yang penting memang itu kemampuan kita untuk memberikan tempat yang cukup buat istri kita, karena itu sesuai kemampuan kita. Jadi tidak juga kita melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Maka jika begitu, itu bukan lagi kewajiban, tapi itu lebih ke hawa nafsu, yang itu dilarang. Makanya ditegaskan sesuai kemampuan kita menafkahi istri pun. Istri pun harus toleransi dengan keadaan kita. Jangan mengkondisikan bahwa apa yang kita berikan tidak mencukupi, apa yang kita upayakan belum maksimal. Sepanjang kita maksimal, sepanjang kita niatkan untuk menafkahi anak istri, Allah memandang itu sudah cukup sebagai bentuk kewajiban dia sebagai seorang muslim. Sebab kaitannya dengan niat yang pertama, apa yang kita raih, apa yang kita mau kejar, apa yang kita mau usahakan, itu keluar dari jalur niat karena Allah Ta'ala. Makanya semua itu juga dilakukan oleh kebanyakan bapak-bapak, kebanyakan suami, kebanyakan ayah. Ya itu yang sampai sekarang dilakukan adalah mereka bekerja mencari nafkah untuk anak istri, tapi ya sebatas hubungan sebagai manusia aja. Bukan berangkat dari nama itu lillahi ta'ala, bukan karena ini perintah Allah harus kita jalani. Jadi beda tuh, karena fahizratuhu ilallah, hijrah seseorang melakukan satu perbuatan itu karena Allah beda dengan fahizratuhu ila dunia, dengan kebutuhan dunia. Maka sekarang yang kita kejar adalah bagaimana aktivitas usaha kita itu mendapat nilai di sisi Allah. Maka yang pertama adalah niatnya, luruskan niat kita, mantapkan niat kita, ikhtiar kita jalankan ini sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah dan lillahi ta'ala. Maka jika demikian dilakukan secara benar, kita tuh nggak pernah kecewa apa yang kita dapat. Tidak sesuai dengan ikhtiar kita, tidak sesuai dengan upaya kita nggak pernah kecewa, karena setidaknya kita menunjukkan kita seorang hamba yang taat kepada Allah.
kita seorang hamba yang dijanjikan kemudahan, dijanjikan rahmat oleh Allah. Maka jika begitu, tidak ada beban kita menjalani aktivitas kita sebagai suami, sebagai ayah. Beban yang kita tanggung itu luar biasa, bukan hanya nafkah, bukan hanya tempat tinggal, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, tapi Quran menaruh kita harus melindungi seluruh keluarga kita itu dari api neraka. Artinya perilaku anak-anak, perilaku istri, aktivitas ibadahnya itu menjadi kewajiban kita memperhatikan itu. Enggak cuma kita kasih sebulan 10 juta, kita tidak peduli lagi dengan aktivitas ibadahnya. Nah itu juga pengabaian dari tanggung jawab. Jadi tanggung jawab laki-laki kan bukan hanya soal bagaimana dia menyenangkan keluarganya dengan harta, bagaimana dia mencukupkan keluarganya dengan kebutuhan-kebutuhan saja, tapi ada kebutuhan spiritual, kebutuhan yang menghadapi hari akhir. Agama itu harus kita yang bimbing, kita yang bina. Kalau itu kita lalaikan, ya apa bedanya kita dengan orang-orang yang belum beriman? Mereka lakukan aktivitas, mereka semua bekerja, mereka semua mencukupi keluarganya. Tapi kan nilai di hadapan Allah nihil, nggak ada itu. Nah, tujuan kita kan akhirat. Semua agama itu ada karena tujuannya akhirat. Di dunia kita mendapatkan ketenangan, slow aja. Karena Allah udah janjikan setiap orang itu ada rezekinya. Jadi kalau keterbatasan rezeki itu bukan soal, yang jadi soal upaya kita mau berusaha atau tidaknya kita, itu jadi soal. Jika itu dilakukan sebenar, tapi kita mendapatkan masih jauh dari harapan, Allah Ta'ala itu urusan Allah, karena sudah ditentukan rezekinya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyanfiq mimma ataahu Allah. Jadi keterbatasan rezeki yang datang dari Allah sesuai kemampuannya itu yang kita kasih kepada anak istri kita. Jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian tuh, ayo kita kembali kepada niat, kita luruskan niat kita mencari nafkah itu karena semata-mata menjalankan perintah Allah. Insya Allah Allah memberikan kemudahan kepada kita karena hanya dengan berbekal niat ibadah kita itu sampai. Contoh seseorang yang melakukan sholat zuhur tanpa niat, sholat asar tanpa niat, puasa tanpa niat, ya sia-sia juga, nggak sah itu sholatnya, nggak jelas dia sholat apa, dia puasa lalu tidak dibarengi dengan niatnya. Jadi yang pertama itu sangat penting kita niatkan segala aktivitas usaha kita, segala aktivitas kita terkait dengan kebutuhan anak istri, niatin karena Allah, insya Allah semua dimudahkan. Karena tadi Allah sudah menegaskan, memberikan janji bahwa kita diberikan kemudahan, kita diberikan pahala yang besar jika kita melakukan itu kepada Allah Ta'ala semata-mata menjalankan perintahnya. Janjinya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan jelas. Karena bisa jadi kita dalam keadaan berusaha, itu dalam keadaan takwa itu kita mengalami sesuatu musibah, mengalami satu kecelakaan. Jika kita lihatkan kapal, insya Allah itu termasuk golongan mujahid, golongan fisabilillah, karena orang yang bekerja berupaya untuk keluarganya termasuk fisabilillah. Jihad itu tidak hanya soal warga Palestina yang membela wilayahnya dan membela tanah airnya, terkhusus membela Masjidil Aqsa, itu memang para mujahidin. Tapi mujahidin dalam skala yang lain, ya para pencari nafkah untuk anak istrinya. Bisa dibayangkan bagaimana seorang suami, seorang ayah, dia enggan sekali menafkahi anak istrinya, maka banyak kemudaratan di sana. Ada anak yang broken home, ada istri-istri mencari perlindungan kepada laki-laki lainnya, bisa jadi laki-laki itu juga suami orang lain. Jadi banyak kemudaratannya. Maka predikatnya jihad itu orang yang mencari nafkah untuk anak istrinya. Sebab pertama ya memang Allah wajibkan. Kalau Allah wajibkan pasti ada pahala ya. Karena sesuatu yang diwajibkan dan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dosa. Maka itu pegangan kita tuh, bahwa setiap perintah itu melahirkan suatu kewajiban, setiap larangan melahirkan suatu hukum yang dinamakan keharaman. Makanya tetap perintahnya mencari nafkah dengan cara yang makruh. Itu disampaikan juga oleh pendapat Imam Ibnu Katsir tuh, bahwa wajib seorang ayah, seorang suami menafkahkan istri dan anaknya itu dengan cara yang makruh, dengan cara yang dibenarkan oleh agama, dengan cara yang halal untuk menggapai
tujuan mencukupi kebutuhan anak istri itu. Pendapat lain dari ulama itu Syekh Ad-Dahak itu bahkan terhadap istri yang sudah diceraikan pun sedangkan dia masih menyusui itu wajib dinafkahi. Jadi pesan moral dalam agama itu dalam hal masalah kewajiban mencari nafkah itu ya niat kalau nanti diberi kemudahan sama Allah pasti terhadap semua hamba-hamba. Yang pertama rezeki kita sudah tercatat di lauh mahfuz, sudah ditentukan. Tugas kita adalah ikhtiar, cari. Karena memang bertebaran hadiah di seluruh muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Jadi itu juga perintah, itu kewajiban maupun sudah ditentukan. Bahkan predikat jihad itu kata Nabi, jika seorang suami keluar rumah untuk menafkahi anaknya itu yang masih kecil, maka dia jihad. Kata Nabi, inkan kharaja yastai ala walidihi sighara. Jadi orang yang menafkahi anaknya memang di situ ada kata yang masih kecil. Itu sejalan dengan pendapat syahadah. Walaupun istri sudah diceraikan, sepanjang dia masih menyusui anakmu itu, maka wajib dinafkahi. Karena sejatinya itu istri, anak itu anugerah. Banyak kita ada istilah rumput tetangga menginjal. Kita melihat bahwa hanya kekurangan istri kita saja, sehingga istri tetangga itu lebih baik, lebih bagus perilakunya, lebih bagus pelayanannya kepada suami, kepada rumah tangga. Maka itu memang anugerah. Jika kita diberikan istri yang soleh, yang membuat diri kita sakinah, tenang, mawaddah dan rahmah, itu memang dari ketenangan dulu. Karena itu anugerah. Kemudian anak yang dilahirkan dari pasangan suami itu pun anugerah. Berapa banyak, bisa dibayangkan berapa banyak keluarga yang sampai 1, 2, 3 tahun itu belum punya anak, dan berapa banyak juga pasangan yang setiap tahun melahirkan 1 anak. Maka anugerah itu dalam tafsir Al-Quran itu termasuk disebut dengan fadl. Jadi tidak semua orang dapat anugerah. Kalau fadl itu tidak semua. Contoh fadl itu seseorang yang dia memang dianugerahkan mempunyai suara yang bagus untuk melantunkan ayat Al-Quran sebagai qori, itu sangat bagus sekali. Itu fadl. Kita siapapun yang tidak mempunyai anugerah semacam itu, walaupun dilatih, walaupun sering digurah itu suara supaya bagus, ya tidak akan maksimal betul. Tidak seperti orang yang mendapatkan hak dan mendapatkan anugerah. Contoh lagi seseorang yang tiba-tiba dengan mudahnya melahirkan banyak anak, seorang ibu melahirkan banyak anak, diurus dengan baik, cukup rezekinya, cukup kebutuhannya, padahal bisa jadi aktivitasnya lebih banyak di rumah, itu fadl, nggak bisa dilawan. Beda fadl dengan rahmat. Beda. Rahmat bisa jadi semua orang itu mendapatkan. Contoh di daerah saya hujan, ya tetangga sebelah kehujanan semua. Rahmat itu cenderung dibagi pada semuanya. Beda. Kalau harta, ya harta sesuatu yang dikumpulkan, yang diperoleh seseorang dengan jalan apapun kemudian dikumpulkan. Tapi harta itu bentuk rezekinya. Nggak bisa jadi harta yang dikumpulkan seseorang menjadi rezeki seseorang. Contoh, seseorang mengumpulkan harta sebegitu banyaknya, kemudian satu hari entah siapa mendapatkan musibah, kemudian harta itu diberikan kepada orang lain. Atau ketika harta itu dikumpulkan, dia melakukan syukuran, dia bikin sembako, dia berikan ke tetangga, maka menjadi rezeki orang lain juga harta itu dikumpulkan. Nah itu pembeda dalam tafsir Quran. Jadi kalau anak istri, suami itu anugerah. Pokoknya kuncinya itu pasangan, suami istri, anak. Kalau tidak diambil Allah, ya diambil orang. Karena anak ujung-ujung dia akan menikah dan berumah tangga diambil orang. Pasangan suami istri tidak diambil orang, ya bisa jadi diambil Allah. Karena itu fenomena yang lumrah dalam kekinian seperti itu. Tugas kita apa? Ya kita memang harus menyadari bahwa itu semua titipan, itu semua anugerah. Maka kata Allah, khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang tuh anugerah itu kuat-kuat, artinya syukuri itu. Maka akan tambah tahu. Jadi namanya anugerah ya harus disyukuri. Karena kalau bersyukur akan tambah. Kalau engkau ingkar, maka ingat ajakku sangat pedih. Artinya kalau kita diwajibkan untuk menafkahi anak istri, maka ada hak dari istri dan anak itu untuk meminta. Namanya hak itu harus diminta. Hak itu memang tidak harus diminta, tidak harus dipakai, tapi hak itu bisa dituntut jika yang memiliki hak itu akan menuntut. Itu kaidahnya gitu. Saya itu di dalam surat An-Nisa ayat 34 itu kan jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memang pelindung bagi perempuan, istrinya itu khusus. Pelindung dalam artinya melindungi segala kebutuhannya, segala tempat tinggalnya, segala persoalannya.
kebutuhan itu ya zahir batin, kebutuhan dunia akhirat itu harus diartikan sebegitu detail, tidak hanya permukaan saja dicukupi adanya, jadi dibiarkan berlaku agamanya. Itu juga termasuk kita laki-laki suami tidak bertanggung jawab, yang abadi kan di akhirat. Di dunia juga apa sih? Kan nggak usah kecil hati dengan profesi kita di dunia. Ada yang kuli bangunan kah, ada yang bantu-bantu angkat-angkat barang di pasar, ada yang gojek, ada yang macam-macam, hanya predikat aja. Tapi sejatinya mereka itu orang mujahidin. Mereka ada yang siap, ada yang tidak siap dengan profesi. Tapi yang patut dihargai adalah berjualannya untuk menafkahi anak istrinya itu harus. Makanya kalau sudah mengapresiasi itu jauh-jauh, ada turun-turun itu sudah diapresiasi bahwa ada tanggung jawab yang besar untuk suami. Wabiman fakuk bin amwalihim, dan suami itu harus menafkahi istri, itu perintah. Agama tidak mempersoalkan profesinya. Bagaimana cara dia mendapatkan apa yang dia lakukan sepanjang itu dengan cara yang mata betul. Bukan bil batil, dengan cara yang batil itu tidak dibenarkan. Berapa banyak orang yang dioksigen itu, walaupun dia harus keluar uang lain, itu nggak ada kenikmatan sama sekali. Sementara kita yang asik menikmati apa udara segar pagi hari, udara segar malam hari, gratisan tuh nggak dimintai biaya, masa kita nggak bisa hidup. Berapa banyak orang yang tiba-tiba nggak bisa jalan karena musibah, padahal Allah bisa kasih musibah yang lebih besar dari itu. Makanya kalau kita sering kena musibah itu selalu bilang masih untung hanya begini, masih untung itu bagus tuh, berarti dia tetap bersyukur. Karena semoga kalau Allah memberikan yang lebih parah itu bisa. Jadi kita cuma dicubit aja kan itu. Kalau sekarang ada urusan yang macet dan rezeki yang kurang lancar itu kan juga sedikit aja yang Allah ingetin kepada kita, bikin cara kita yang kurang pas. Jadi agama mengapresiasi semua profesi pekerjaan. Teman-teman tidak usah berkecil hati. Yang terpenting buat kita adalah berupaya luruskan niat untuk menafkahi anak istri. Maka insya Allah kamu tunjukin jalan. Baginda Nabi itu dalam hadis Ibnu Majah itu pernah bersabda, Inna Allah yuhibbul faqir wa ta'afabi abdal ayyan. Itu Allah senang sama orang fakir, dan Allah senang sama orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Itu kata Nabi. Nabi yang paling tahu sama Nabi yang paling tahu sifat Allah. Masa kita nggak percaya? Nabi udah bilang begitu, udah aman semua. Maka berapa banyak orang yang sujud, orang yang puasa, orang yang berzikir, itu cuma untuk menggapai kecintaan Allah, keridhaan Allah. Sekarang kita sebagai ayah, sebagai suami, ketika bekerja aja itu Allah udah sayang sama kita. Bagaimana tidak hebatnya Islam, bagaimana tidak maha baiknya kita bekerja untuk kebutuhan kita juga. Itu Allah apresiasi, Allah cinta, itu kata Nabi. Jadi apalagi yang kita bikin susah di hidup ini. Jika Allah saja, para nabi, para ulama mengapresiasi upaya-upaya suami dalam mencari nafkah yang kata Allah semampunya diberikan kepada istri dan anak-anaknya, coba ibu-ibu, para istri renungi, maka sudah sepantasnya ibu, para istri menghargai upaya suami. Karena dapat dibayangkan bagaimana suami mencari nafkah di luar dengan keringatnya, dengan lelahnya, dengan segala pengorbanannya. Ada korban perasaan, ada ketidaksiapan atas keadaan yang itu ditanggung sang suami. Kadang-kadang tidak cerita juga kepada istri di rumah. Karena apa? Karena tanggung jawabnya, karena kesiapannya, karena keikhlasannya dalam mencari nafkah. Bahkan Nabi sendiri menegaskan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Bahwa orang-orang sebaik-baiknya kalian adalah yang baik kepada keluarganya. Artinya suami yang mencari nafkah dari pagi, pergi gelap, pulang gelap, itu termasuk orang-orang yang baik di mata agama, di mata Nabi, di mata Allah. Maka itu harus dihargai. Suami yang ketika bekerja itu mengikuti perintah Allah, wa 'alal mauludillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bahwa seorang suami itu, seorang ayah, seorang suami menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan patut, sandang, pangan, papan. Itu satu kewajiban yang menjadi beban suami. Sehingga sudah sepantasnya para ibu mengapresiasi itu sebagaimana Allah mengapresiasi, sebagaimana Nabi dan para ulama pun mengapresiasi itu. Jangan malah sebaliknya, ada ketidakpuasan dari upaya suami, itu meruntuhkan mentalnya. Itu menjadikan segala upaya-upayanya itu sia-sia di mata ibu tentunya.
Untuk para suami harus berkeyakinan bahwa ini yang kita lakukan untuk menjalankan perintah Allah. Sehingga perintah Nabi pun walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, bahwa hak istri dan anak atas suami itu mendapatkan nafkah dan pakaian dari suaminya itu terpenuhi dengan baik. Maka apalagi yang jadi soal sekarang? Terima keadaan dengan syukur, terima segala ujian dengan sabar. Maka beruntungnya kita sebagai seorang muslim itu adalah ketika kita sabar kita mendapat pahala, ketika syukur kita mendapat pahala. Sehingga tidak ada lagi yang perlu dipusingkan karena semuanya sudah jadi ketetapan Allah. Apa yang kita jalankan sebagai manusia semata-mata menjalankan perintah Allah, sehingga nanti kita menjadi hamba-hamba terbaik di hadapan Allah, menjadi umat-umat terbaik di hadapan baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan jannah yang dijanjikan oleh Allah, walaupun jihad yang kita lakukan baru sebatas menafkahi keluarga, tapi itu pun sudah dikategorikan sebagai sebaik-baiknya orang menurut baginda Nabi, dan sebaik-baiknya kalian menurut baginda Nabi. Dan dalam pandangan Allah, bahwa orang yang menafkahi anak istrinya dengan harta yang halal, dengan niat yang lurus, dengan segala keikhlasan, maka mendapatkan ganjaran pahala, surga dari Allah, ampunan dari Allah, kemudahan-kemudahan dari Allah pasti dikasih kepada kita. Maka coba perhatikan kalimatnya dalam Al-Quran. Allah menegaskan, alladzina yunfikuna fi sabilillah summa la yatbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka orang-orang yang berinfak di jalan Allah, ya termasuk yang menafkahi anak istrinya itu, suami-suami itu fisabilillah, di jalan Allah, maka mereka tetap disebut sebagai mujahidin tuh. Maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan yang terbaik adalah tidak ada takut, tidak ada sedih di hati mereka. Ya karena lillahi ta'ala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sehingga derajatnya pun akhirnya orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang mencari nafkah fisabilillah itu, maka Allah memberikan derajat disandingkan orang-orang itu dengan as-sabirin, orang-orang yang sabar, was-sadiqin, orang-orang yang benar, wal-qanitin, orang-orang yang taat, wal-munfikin, orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya, wal-mustaghfirin bil ashar, orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Nah, sampai sebegitu derajat yang Allah kasih kepada kita, kepada Anda, kepada kita sekalian, para ayah, para suami, itu mendapatkan predikat orang-orang yang munfikin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, disandingkan dengan orang-orang yang sabar, orang yang taat, orang yang benar, dan orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahar. Sangat luar biasa predikat yang kita dapat sepanjang kita ikutin rule-nya, arahan-arahan dari Allah, arahan dari Nabi, dari para ulama, bagaimana mencari nafkah yang benar, niat yang lurus, dan menafikan hal-hal yang tidak baik, yang ma'ruf yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita ambil untuk menafkahi anak istri kita. Semoga ulasan yang singkat ini menjadi renungan, menjadi hujah dalam perjalanan kita sekalian mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kita, untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak kita. Semoga segala amalan kita ini menjadi pahala terbaik di hadapan Allah di yaumil akhir nanti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.